semua, kami dari kelompok 1 dari Kimia 3 akan menunjukkan video mengenai praktikum laju reaksi. Saya Michelle. Saya Vivia. Saya Mutiara. Saya Besmando. Saya Juan. Saya Jens. Selamat menyaksikan. Jadi, yang pertama yang dilakukan itu adalah melepaskan label pada botol dan labelkan botol tersebut dari percobaan 1 sampai percobaan yang ke-6. Jadi yang pertama itu ukur cuka 50 ml dan yang percobaan kedua dengan cuka dengan 25 ml dan air 25 ml. Setelah itu, kita bisa menaruh 2 sendok makan baking soda ke dalam balon. Setelah semua disiapkan, taruh cuka untuk botol pertama dan campuran cuka dan air ke botol kedua. Siapkan timer dan balonnya bisa diangkat agar baking sodanya turun ke cukanya. Pada percobaan kali ini kita masukkan beberapa cangkang telur lalu kita giling dengan sangat halus. Setelah itu kita masukkan sebanyak 2 sendok makan ke dalam balon yang pertama. Selanjutnya kita buat cangkang telur yang digiling dengan kasar. Sama kita masukkan sebanyak 2 sendok ke dalam balon kedua. Langkah kedua, siapkan cuka sebanyak 50 ml lalu tuangkan ke masing-masing botol 3 dan botol 4. Pertama, tuang air dingin ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml, lalu tuang ke dalam botol yang telah disediakan. Sama seperti air dingin, tuang air hangat ke dalam botol yang telah disediakan. Selanjutnya, masukkan tablet CDR ke dalam dua balon yang berbeda dan lengketkan ke dalam bibir botol. Dengan waktu yang bersamaan, jatuhkan tablet CDR yang berada di dalam balon dan lihat reaksinya. Yang pertama, kita bakarkan lilin terlebih dahulu. Selanjutnya kita lumuri gula batu dengan abu gosok. Nah, bisa dilihat di sini ada gula batu yang dilumuri dengan abu gosok dan ada gula batu yang tidak dilumuri dengan abu gosok. Kita bakarkan kedua gula batu tersebut dengan lilin dan lihatlah laju reaksi yang kita lihat di sini. Gula batu tanpa abu gosok terbakar sehingga meleleh, dan gula batu yang ada abu gosok hanya abu gosoknya yang terbakar, sedangkan gula batunya mengalami kristalisasi. Laju reaksi pada campuran cuka dan baking soda akan berbeda-beda karena beberapa faktor, termasuk konsentrasi cuka dan baking soda, suhu, dan keberadaan zat-zat katalis. Ketika cuka ditambahkan ke baking soda, asam asetat bereaksi dengan natrium bikarbonat untuk menghasilkan gas karbon dioksida.
Jadi, pada percobaan ini bisa dilihat balon botol pertama itu lebih besar dikarenakan konsentrasi pada cuka itu lebih kuat daripada yang botol kedua yang ditambahkan air. Hal ini menunjukkan pengaruh faktor konsentrasi pada laju reaksi. Baik, pada percobaan yang kedua, kita dapat melihat ada dua cangkang telur yang berbeda tekstur, satu yang kasar, satu yang halus, yang sama-sama direaksikan dengan 50 ml cuka. Tetapi kita melihat ada perbedaan yang dimana yang cangkang yang kasar dia lebih lambat bereaksi dan menghasilkan gas untuk memperbesar balon, sedangkan yang cangkang yang bertekstur halus dia lebih cepat bereaksi dan lebih cepat mengeluarkan gas. Jadi kesimpulannya luas permukaan sangat mempengaruhi laju reaksi, dan ketika luas permukaannya semakin halus atau semakin kecil partikelnya akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif yang mempercepat laju reaksinya juga. Jadi kesimpulan dari percobaan 3 yaitu CDR yang dimasukkan ke air panas lebih cepat larut dibandingkan CDR dimasukkan ke dalam air dingin. Jadi kesimpulannya, pada gula batu yang tidak dilumuri abu gosok, dia terjadi reaksi kimia oksidasi yang dikenal sebagai karamelisasi. Sedangkan gula batu yang dilumuri abu gosok yang menempel pada gula batu bersifat sebagai katalisator dalam proses pembakaran. Makanya dia tidak mengalami karamelisasi, tapi ia mengalami kristalisasi.